Halo pemirsa Pers News semuanya, dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Jimmy Wahyudi. Sebentar lagi kita akan terhubung dengan... Terima kasih Mas Jimmy Wahyudi. Bagaimana tanggapannya dengan acara sekarang ini? Bagus, baik. Sangat baik sekali. Tanggapan dari Pak Prabowo sangat meyakinkan kami sebagai pemilih dan untuk pemilih-pemilih muda, apalagi sebagai bisnis, jadi makin kuat untuk memilih. Gimana Pak? Ya, memang kita pasar modal yang datang orang-orang itu Prabowo di luar dugaan mampu menjelaskan situasi ekonomi kekinian dan masa depan Indonesia yang relatif menjelaskan bahwa akan ada penghematan dari BBM 10 miliar dolar, 5 miliar dolar, 15 miliar dolar, kemudian dialokasikan untuk makan siswa dan guru. Hanya untuk guru masih dikalkulasi jumlahnya. Tadi kalau nggak salah ada 35 miliar dolar untuk makan siang dan susu murid. Kemudian guru akan ditambah, jumlahnya akan bertambah. Tapi ini kan subsidi silang. Dari BBM tadi dicabut, dimasukkan ke makan siang susu. Pak, izin Pak, bisa dijelaskan sedikit relawan Prabu Biru itu Pak, secara singkat saja. Relawan Prabu Biru Indonesia tersebar di mana sih? Berdiri sejak tahun 2018. Didirikan langsung oleh Pak Prabowo di Hambalang. Nah, sekarang mulai Agustus 2023, RBWI atau Rabu Biru untuk Indonesia ini lebih banyak berkiprah kepada 3 hal bidang kehidupan manusia, yaitu pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Untuk kesehatan kita sudah banyak melakukan bakti sosial kesehatan. Di Jakarta ada 8 titik, bahkan lebih bekerjasama dengan caleg, dan di Kerawang ada 2 titik. Kemudian di Bogor ada waktu itu Agustus. Nah, untuk bakti sosial ini puncaknya tanggal 8 Februari akan melibatkan 1.000 pasien. 1.000 pasien itu bakti sosial kesehatan kita ini komprehensif lengkap, antara lain pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat. Setelah itu pasien akan dikonsultasikan kepada dokter dan kita beri obat, semuanya free. Kemudian kasih makan siang, dan kita ada nilai plus lagi, stunting kita punya alat khusus canggih namanya telesitigi. Telesitigi itu ciptaan salah satu orang Prabu Biru. Ini bisa mendeteksi janin, perkembangan janin, kesejahteraan mulai dari kandungan ibu hamil hingga melahirkan. Jadi mudah-mudahan stunting kan sekarang 21,6% nih di Indonesia. Jadi pemerintah menargetkan tahun 2024 ini turun 14%. Mudah-mudahan Prabu Biru bisa membantu menekan stunting yang secara signifikan. Pak, izin, dari survei kan mayoritas 60% itu anak-anak muda milenial Pak. Ada pesan-pesan buat anak muda Pak untuk memilih Pak ini Pak Prabowo? Betul, sebetulnya bukan 60%. Jadi kaum milenial ini pemilihnya lebih dari 60%. Cuma masalahnya, meskipun didominasi oleh milenial, hasil riset para surveyor terkemuka di Indonesia pada hari H pencoblosan biasanya milenial ini hanya datang 70% ke TPS. Jadi Pak Prabowo Gibran ini kan kebanyakan pemilihnya, hasil survei sekarang paling tinggi itu karena banyak pemilih muda. Tapi kalau para milenial ini datangnya cuma 70% ke TPS tanggal 14 Februari akan merugikan. Jadi sekarang milenial dari Rabu Biru untuk Indonesia kita dorong supaya terus memberi kesadaran kepada milenial untuk mendatangi TPS yang punya hak pilih ya. Tidak semua milenial punya hak pilih. Sudah 17 tahun ke atas didorong supaya datang ke TPS semuanya, karena mayoritas pemilih Pak Prabowo Gibran adalah milenial. Bayangkan kalau 70% doang cuma datang ke TPS, sementara Pak Prabowo Gibran hasil survei rata-rata sekitar 47-48% di semua surveyor. Artinya Pak Prabowo Gibran hanya tinggal membutuhkan 3 atau 4% supaya kali putaran. Oke, siap. Bahkan The Economist
dikeluarkan hasil surveinya tuh udah 52%. Tapi kita ambil rata-rata lah, survei di Indonesia itu sekitar 47-48%. Kita tinggal butuh 3 atau 4% supaya sekali putaran. Artinya kalau milenial bisa datang semua ke TPS 100%, udah selesai. Karena swing voters itu biasanya di angka 6%. Swing voters itu biasanya mayoritas tuh lari kepada terbesar, artinya ke kita nih sekarang hasil survei terkini. Kalau swing voters dari 6% itu masuk ke kita, 3% udah selesai juga. Oke, silakan Bapak. Oke. Pesan-pesannya. Saya rasa dengan keadaan Pak Gibran sudah mewakili kalangan milenial untuk kita dalam pemilihan umum ini, dan perannya kan juga memang memperhatikan kaum milenial juga. Saya rasa ya sesuai dengan apa yang kita lakukan akhir-akhir ini tentang kesehatan, ya pemerintah kita harapkan lebih memperhatikan kesehatan para ibu dan anak-anaknya. Saya rasa itu. Karena di negara yang kuat pasti ekonominya bagus. Siap. Di negara ini. Izin nama lengkap Pak. Bapak nama Saya Adi Yuswardi, Esos MPSI. sebagai. Saya sebagai relawan Rabu Biru. Oke, kalau Bapak Sama sama Adil. Nama Pak Adil. Adil Henuhili. Adil Henuhili. Nino Hili. kalau ketuanya tadi namanya Pak siapa Pak? Oh ya. Bu Adil Heni. Yohanes. Prabu ini. Heni Demarani. Heni ya. Oke. Heni Demarani. Demarani. Heni Demarani ketua umum kita Rabu Biru. Oke, siap mantap. Sukses selalu Pak. Yang di Deparani. Adi Yuswardi. Adi Yuswardi. Esos MPSI. Sos MPSI. MPSI. Kalau ketuanya sih Ibu Heni Demarani. Ibu Heni Deparani. Parani. Oke, siap. Ketuanya. Oke, siap mantap. Terima kasih. Ya, Halo